Buat dipersilakan. Bacaan program oleh Bapak Muhammad Arif Rubai. Dengan pemukulan gol oleh Gus Muhaimin Iskandar. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah untuk meresmikan program-program Gerbang Emas Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bintang tarian dan kemudian resmi sudah Komisi Gerbang Emas Nusantara, Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat, bangkit berdiri untuk ekonomi berbudaya. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar MSI, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya cintai para kiai, para ulama, jajaran Rois Surya, PCNU, Dewan Syuro PKB. Yang saya banggakan, seluruh jajaran pengurus PKB. Yang saya banggakan, Ketua DPW PKB Jawa Tengah, Gus Yusuf Hudori, serta seluruh jajaran. Yang saya banggakan, Pak Bupati Blora, Pak Arif Rahman, beserta Ibu dan seluruh keluarga besar masyarakat Blora. Yang saya banggakan, kita hormati, kita cintai sahabat saya Arif Rubai. Tepuk tangan untuk sahabat saya Arif Rubai. Tokoh-tokoh, para penggerak masyarakat, para pejuang, calon-calon anggota legislatif yang hadir banyak sekali. Selain Pak Arif Rubai, tadi saya lihat Bu Eva, Bu Iin, siapa lagi tadi? Dan semua caleg DPR provinsi serta kabupaten yang saya banggakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, sahabat-sahabat, para pejuang ekonomi, para aktivis sosial politik, para penggerak masyarakat yang hadir yang saya cintai. Alhamdulillah, saya didampingi oleh sahabat Sekjen PKB,
sahabat Hasanuddin Wahid berdiri supaya kenal. Saya juga didampingi oleh Ketua Umum Perempuan Bangsa, sahabat saya Ibu Erma Mukarramah. Tepuk tangan. Pertama, sungguh kami dan kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini menyaksikan seluruh rangkaian peresmian Gerbang Emas Nusantara beserta seluruh lembaga dan program-program utamanya. Saya juga sangat bersyukur bisa sampai Blora meskipun agak terlambat karena memang pesawat pertama 5.30 ke Surabaya. Saya heran kenapa ke Jawa Tengah kok ke Surabaya dulu. Padahal di sini ada bandara. Tadinya saya mau sewa private jet ke sini. Tapi saya hitung-hitung acaranya ke Rembang, Kudus, nggak efektif. Dan saya kalau sewa pesawat private jet itu anak saya yang kedua marah. Karena semakin banyak pesawat terbang, semakin rusak ozon yang ada di bumi. Saya bersyukur bahagia akhirnya sampai di Blora. Tadi sarapan disuguhi opor ayam yang dahsyat rasanya. Sayangnya santan jadi gak boleh banyak-banyak, tapi ya terpaksa pelanggaran karena enak. Terima kasih atas seluruh persiapan acara yang begitu luar biasa. Terima kasih sahabat saya Arif Rubai yang bukan saja melonsing Gerbang Emas Nusantara, hari ini saya juga menyaksikan menghidupkan kembali hotel yang WC-nya saja sudah tidak ada. Saya datang-datang nyari kamar kecil malah diajak ke depan. Kemana ini? Ternyata portable. Artinya gerakan launching saja insya Allah menghidupkan hotel yang sudah layak mutu layak ini. Membawa berkah, amin ya rabbal. Saya juga bangga bersyukur seluruh rentetan agenda-agenda juang Gerbang Emas Nusantara itu adalah seluruh rangkaian etape yang terus kita perjuangkan bersama. Bahkan jauh sebelum kemerdekaan, Hadratus Syekh Basyir Asy'ari, Bapak Hafatullah Mbak Bisri, di bawah bimbingan Syekhona Khalil Bangkalan dan para wali-wali lainnya, memulai dari gerakan Taswirul Afkar, gerakan pemikiran, kajian dan pencarian solusi kehidupan. Yang kedua, Nahdlatul Tujar, gerakan ekonomi yang membangkitkan kemampuan dan kapasitas ekonomi rakyat dan pelaku-pelaku bisnisnya. Dan sebelum merdeka diawali dengan Nahdlatul Waton, gerakan kebangsaan yang akhirnya membawa bangsa ini merdeka dan menjadi negara yang luar biasa hari ini. Spirit tiga pilar tadi itu langsung menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan pendidikan, sosial budaya, ekonomi, tradisi, etos dan kapasitas peradaban manusia yang semuanya terangkai dalam satu gerakan yang utuh. Politik sebagai rangkaian dari pijakan semua gerakan itu mempercepat dan memperlancar. Jadi politik adalah jembatan yang mempercepat seluruh tujuan-tujuan gerakan itu. Bahkan Hadratus Syekh
yang mengawali dari gerakan pendidikan pesantren, pemikiran dan kajian, lalu berkembang menjadi kekuatan umat dan masyarakat, bahkan dimulai dari gerakan politik. Gerakan politik adalah langkah cepat untuk meraih seluruh rangkaian itu secara simultan. Oleh karena itu, insya Allah kalau PKB diberi amanat rakyat dan menang, seluruh rangkaian itu akan dipercepat pelaksanaannya. Dari zaman ke zaman, dari era ke era, pergulatan perjuangan ekonomi mengalami berbagai tantangan yang tidak mudah. Ini dikarenakan seluruh rangkaian itu menyerahkan sepenuhnya kepada hukum pasar, hukum alam yang memang tidak akan pernah adil. Hukum alam atau hukum pasar memang sebagai sunatullah yang diciptakan itu ya tumbuh berkembang tanpa ada yang mengaturnya, sehingga selalu saja hukum yang berkembang adalah yang kuat akan selalu memakan yang lemah. Maka diabadikan di dalam lagunya Roma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu fakta sosial politiknya. Bagaimana itu tidak terjadi, maka lahirlah apa yang disebut pemerintahan dan negara. Negaralah yang hadir dan muncul, membawa keadilan dan kesempatan yang sama, sekaligus tugas utamanya adalah menolong dan membangkitkan yang lemah agar bisa berdiri sejajar dan memiliki kesempatan yang sama dengan yang kuat. Oleh karena itu wajib hukumnya berpolitik agar kita bisa menolong yang lemah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya. Nah, bagaimana dengan perkembangan kekinian? Terus terang, setengah mati kita terus bergerak dengan kekuatan yang ada, dengan sayap yang terbatas, 58 kursi, beberapa menteri, ada juga wakil presiden, ada juga beberapa bupati, termasuk Bupati Arif Rahman, tepuk tangan ini adalah sayap-sayap politik yang terbatas yang akan kita optimalkan terus-menerus untuk membangun kemajuan ekonomi secara sistemik maupun tumbuh dengan kekuatan kemandiriannya. Dengan semangat itulah kita harus menyiapkan dengan baik-baik tahapan demi tahapan, setiap era kita sempurnakan. Hari ini kita menyaksikan Arif Rubai menyempurnakan seluruh rangkaian sejarah perjuangan ekonomi nasional kita. Tepuk tangan semuanya. Arif Rubai bukan sekedar melonsing sesuatu yang kosong, tetapi berangkat dari berbagai trial and error, rintisan dan usaha yang terus berkembang dan tumbuh. Jaringan distribusi, pusat produksi, peningkatan kapasitas, menumbuhkan pelaku-pelaku baru, yang itu semua tentu tidak akan cukup sendiri. Maka sejak hari ini saya mengajak seluruh kader NU, kader PKB menjadi bagian dari gerakan kebangkitan ekonomi Nusantara hari ini. Amin. Nusantara sejahtera. Seluruh kekuatan Ahlussunnah wal Jamaah dan bangsa ini pada umumnya
dari Aceh Nangro Aceh Darussalam hingga Papua harus menjadi pelaku aktif dari gerakan kebangkitan ekonomi Nusantara ini. Karena disitulah letak keberhasilan kita sebagai sebuah bangsa. Disitulah kita memulai mewujudkan yang disebut sebagai bangsa yang maju, mandiri, berdaulat dengan berbagai potensi yang dahsyat. Memang saya nanya kepada sahabat Arif Nubai kenapa dicepu, tadi dijelaskan. Itulah faktanya. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya belum sepenuhnya bisa dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Betul? Jadi pasal 33 itu bunyi aslinya itu masih segitu. Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya belum bisa dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Di sini nggak ada jalan lain kecuali kekuasaan yang mutlak yang akan bisa mengelola ini. Oleh karena itu PKB bertekad kalau tidak Presiden Wapres 100 kursi DPR RI, pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 akan kita laksanakan secara murni dan konsekuen. Yang berarti bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya akan mewujudkan secara cepat keadilan dan kemakmuran ekonomi. Kira-kira di situ. Sahabat-sahabat sekalian, nggak usah banyak-banyak. 3 kabupaten atau 4 kabupaten di Maluku atau Papua atau Sulawesi Tengah atau Sulawesi Tenggara, ya paling banyak 5 kabupaten aja. Kalau sumber daya alamnya dimanage, kelola dengan spirit pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, pengusahanya untuk